Nah, kita sudah sampai ke akhirnya ke materi fungsi, yaitu tutorial cara Python fungsi. Pada pembuatan program yang kompleks dan memiliki banyak fitur, kita diharuskan menggunakan fungsi. Kenapa emangnya? Kalau tidak menggunakan fungsi, bisa jadi kita akan kerepotan menulis kode programnya karena banyak yang harus ditulis dan banyak kode akan menjadi sulit dibaca dan dirawat. Dengan fungsi, kita dapat memecah program besar menjadi subprogram yang lebih sederhana. Masing-masing fitur pada program dapat kita buat dalam satu fungsi. Pada saat kita membutuhkan fitur tersebut, kita tinggal panggil fungsinya saja. Hal ini kita akan coba pada contoh program yang saya telah buat atau saya sediakan nanti. Namun terlebih dahulu, kita harus memahami teori dasar dan hal-hal apa saja yang harus kita ketahui tentang fungsi di Python. Siap? Mari kita mulai. Untuk cara membuat fungsinya ialah dalam Python suatu fungsi mendefinisikan menekan kata kunci def disertai nama fungsinya. Nama fungsinya boleh bebas. Coba saya menggunakan def salam, lalu kurung, lalu titik 2. Lalu kita print. Nah, lalu titik 2, tulis kalimat yang akan dimunculkan hasil dari ini. Nanti kita akan memanggil apa dalam itu isinya ini. Isinya boleh bebas. Coba aku menggunakan halo, apa kabar? Semoga baik baik saja. Nah, untuk memanggil fungsinya sendiri, kita gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Maksudnya apa? Seperti ini, kita ikuti saja. Caranya, kita taruh namanya dulu, ini. Untuk dipanggil, untuk ininya dapat terpanggil, kita harus menulis salam, lalu kurung. Kita coba. Berhasilkah? Tada, berhasil guys. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Wow. Nah, untuk cara memanggil fungsi di dalam fungsi, caranya ialah kita ikuti saja. Def harga sapi. Harga sapi. Kurung. Oh ya, ini dihapus dulu. Harga sapi. Titik 2, lalu kita panggil. Nah, kita panggilnya seperti ini. Salam. Nah, nanti ininya akan memanggil ini. Terus kita tambahkan print untuk menambahkan kalimatnya. Titik 2, harga sapi per 1 kilogramnya adalah 23.000. Lalu coba kita panggil. Harga sapi. Berhasilkah?
Tada, berhasil guys. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Harga sapi per 1 kilogramnya adalah 23.000. Berhasil guys. Nah, kita akan buat fungsi dengan input argumennya. Caranya ialah kita hapus dulu untuk pemanggilannya. Kita lalu def harga total sapi kilogram, kurung dulu kilogram, titik dua, lalu kita panggil juga salamnya untuk salam, lalu harga, untuk harganya bebas kita panggil 23.000 saja. Nah, 23.000. Lalu harga total, harga totalnya ialah kilogram dikali, gunakan bintang ya guys ya, harga, lalu print. Salah, printnya harusnya di bawah, print kurung, lalu kita tambahkan kalimat yang ingin dibawakan. Contoh saja harga, kita pakai koma untuk memisahkannya, kilogram, titik dua, ayam adalah koma harga total. Bukan ayam, sapi. Maaf guys, sapi, harga total. Ups, baterainya lemah guys. Lalu langsung saja kita memanggilnya. Caranya ialah seperti biasa guys. Kita panggil saja harga sapi. Lalu jangan lupa kita panggil juga harga total sapi. Harga total sapi, kurung, kalian boleh memilihnya bebas. Contoh saja kita memanggil 5 kilo. Kita coba, berhasilkah? Tada. Ini salah. Pantesan guys. Harusnya tidak ada ya. Harusnya koma, pakai koma. Ya, kita coba play. Kita main. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Harga sapi per 1 kilogramnya adalah 23.000. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Harga 5 sapi adalah 11.500. 115.000. Ya, bentar. Ini hapus saja ya. Udah benar sih. Berarti
Ya di sini lupa ada 5 kilogram. Kita apply. Tada. Jadinya harga 5 kilogram sapi adalah 115.000. 115.000 rupiah, guys. Hmm, Mungkin itu saja dari fungsi. Kita lanjut materi berikutnya ya, guys ya. Nah, lalu kita sekarang menuju pada perulangan. Perulangan atau looping merupakan salah satu konsep dasar pemrograman yang digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang-ulang selama suatu kondisi terpenuhi. Di Python, terdapat beberapa jenis perulangan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada perulangan while. Perulangan while digunakan untuk menjalankan blok atau kode selama suatu kondisi bernilai true. Lalu perulangan yang kedua adalah perulangan for. Perulangan for digunakan untuk melakukan literasi pada objek yang dapat diulang, seperti list, tuple, string, dan lainnya. Lalu ada perulangan nested. Perulangan nested adalah perulangan di dalam perulangan. Misalnya perulangan for di dalam perulangan for, atau perulangan while di dalam perulangan for. Lalu yang terakhir ada perulangan fungsi range. Fungsi range digunakan untuk menghasilkan rentang bilangan yang dapat digunakan dalam perulangan tersebut. Langsung saja kita menuju perulangan yang pertama, yaitu perulangan while. Itu Nah, untuk perulangan yang pertama adalah seperti ini, yaitu pada contoh di atas, blok kode print i akan dijalankan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5. Lalu hasilnya akan berurutan seperti ini. Lalu ada perulangan yang kedua, yaitu perulangan for. Nah, lalu fruit atau buah akan mengambil nilai dari setiap elemen di dalam fruits dan mencetaknya. Maka
Alamat yang dihasilkan oleh Python adalah apel, pisang, dan juga mangga, sesuai apa yang ditulis pada tabel tersebut. Lalu menuju yang ketiga, yaitu perulangan nested. Nah, pada perulangan yang ketiga ini, kita memiliki perulangan for di dalam perulangan for yang akan mencetak semua kombinasi nilai I dan juga J dari 0 hingga 2 dan 0 hingga 1 secara berurutan. Nah, contohnya seperti ini. Lalu, contoh yang keempat adalah perulangan dengan fungsi range. Pada perulangan yang keempat ini, range 1 dan 6 akan menghasilkan bilangan 1 hingga 5, nilai akhir tidak termasuk. Nah, sehingga blok kode akan dijalankan untuk setiap nilai tersebut. Contohnya maka akan seperti ini, yaitu hasil berurutan dari 1 sampai 5. Mungkin sekian segitu saja.